Ini suara setan kecil. Suara setan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu rumah peninggalan sebuah keluarga. Ya, pemirsa bisa dilihat ini kita tepat ada di ruang tengahnya. Jadi kita sengaja kita tutup saja di depannya. Karena kan bersih sekali pintunya. Oke. Jadi khawatir kita mengundang ada orang yang berkerumun, khawatir ditonton. Karena kan kita khawatir kalau ditonton suasana mencekamnya kurang ya Bang Adi. Jadi kita tepat berada di salah satu rumah sebuah keluarga. Keluarga Pak Sutri yang istrinya meninggal mengakhiri hidupnya dengan cara meminum baygon. Dikarenakan suaminya pergi menjadi TKI di daerah Saudi dan kemudian nikah lagi dia dengan TKW di luar sana. Apa itu? Kayak suara perempuan kesakitan Pak Adi. Kan. Oke, coba kita kesini. Jadi karena si perempuan ini mendengar si suaminya menikah lagi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara meminum baygon. Dan akhirnya warga menjebol kaca-kaca di depan sini sehingga pecah tuh. Karena tercium bau busuk yang begitu menyengat. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menyengat. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar kabiru, alhamdulillahi katsiru, bergerak dengan sendirinya. Assalamualaikum. Ya khadamul khadam, ya khadamul jasad. Tidak mengganggu kalian semua yang ada di sini ya. Siapa ini? Banyak sekali nasi Bang dia. Saya nasi baru Bang Adi. Ada timun. Tuh. Ini juga timun tuh. Iya, tuh. Isinya sama. Isinya sama. Nasinya sama dan tidak habis ya. Selalu makannya tidak habis. Ini ya pemirsa, contoh orang yang
mustabzir, orang yang mubazir seperti ini, menyia-nyiakan makanan. Sayang sekali makanan masih banyak dibuang begitu aja. Kalau dia tahu porsi dia sedikit, ya jangan jangan dibuang-buang begini, ambil porsi secukupnya aja. Assalamualaikum. Allahu Akbar kabiro. Saya merasakan merinding yang luar biasa. Allahu Akbar. Samping rumahnya ada pohon tangkil ya, Bang dia. Pohon melinjo. Iya nih pohon melinjo. Nah, bahaya nih kalau pohon tangkil kayak gini Bang. Kenapa, Kalau Bang? jatuh dia pasti pencok. Apa ya? Pencod. Iya. Kalau enggak meninggal. Meninggal. Paling parah meninggal. Ya Allah. Ini pohon tangkil nih. Pohon tangkil tuh nggak tahu kenapa. Kayak gitu. Mitosnya ya. Ini ya. Kita lagi lihat buah tangkilnya. Ini bukan, kalau ini bukan. Allahu Akbar kabiro. Itu. Alhamdulillah kabiro. Suci. Subhanallah ibu tahu Apa itu? Di dalam. Ya Allah. Suci. Subhanallah ibu tahu Apa itu? Di dalam. Ya Allah. Ya Allah. Dengan jalan. Kayak dengan jalan tadi di dalam. Bau baygon, Mbak Hadi. Bau kayak minyak tanah. Bau baygon. Allah Akbar, ada rumah rayap sebesar ini. Bau baygon. Seperti dia mengakhiri hidupnya di dapur sini. Dia kayak ngundang kita. Allah Akbar. Ini kucing. Kucingnya bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah, ya Allah. Nah, sekali ledakan demi ledakan. Coba cek ini di luar kamar mandinya. Ini di luar kamar mandinya. Ini di luar kamar mandinya. Kita ke belakang, dia ke tengah, teman-teman. Coba cek dulu Bang kondisinya. Allah. Sampai sini ya Bang Ali. Antara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antara Allahu Akbar, Allahu Akbar. TV-nya. Baik. Permisi. Dan rumahnya cukup bagus ya Bang Hadir untuk bilangan sebuah kampung. Apa nih? Air Basah lagi. air dan rokok Bang Hadi. Air teh Kucing nih. air teh. Itu saya tinggal. Untuk bilangan wilayah kampung ini sudah cukup besar Bang di rumah seperti ini. Sudah baiklah bagus ya kalau saya lihat. Nah, cuman yang di luarnya tidak ada, di plafon-plafonnya tidak ada ini. Tidak ada di atas langitan tidak ada plafon. Hanya kamar aja. Kayaknya kamarnya ada AC-nya deh. AC. Itu ada lubangnya. Dan diatapin, atap bisa lubang. Pakai AC berarti dia. Suara dari sini. Cukup kuat sih, menurut saya sih. Cukup kuat. Dengan kampung ya Bang dia. Luas lah kalau misalnya bawa keluarga gitu kan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meledak. Meledak sekali. Allahu Akbar. Iya. Pedalaman ini betul. Sepertinya karena sudah lama ditinggalkan, ada orang yang suka mampir ke sini Bang Hadi ya. Hanya untuk sekedar makan atau gimana itu. Mungkin dia tidak tahu kalau rumah ini angker. Ada terong. Oh iya, ada terong. Bisa ada terong gini. Tuh. Ada orang makan gitu, makan lalapan di sini. Tawa. Tuh. Tuh. Hei, setan. Woi. Setan kecil. Hei, setan kecil. Tuh. Hei, setan kecil. Tuh. Hei, setan kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau saya rasa itu setan yang ada di wilayah sini. Tapi ini setan yang perempuan tuh ada di sini, dalam sini Bang Hadi. Ini beda setan ini. Beda setan. Itu kayak suara anak kecil. Ini setan ibu-ibu yang minum baygon di sini. Yang tadi kita lihat sosok sekelebat itu, sosok hitam. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian kali ya. Kita keliling-kelilingin loh. Kita keliling-kelilingin tempat ini, kita sudah habis. Habis tak kita kelilingin semua. Tuh. Ini suara setan kecil. Suara setan kecil. Setan kayak apa? Kayak di Lord of the Rings itu apa ya setan? Kayak setan kecil. Keluar. Setan kecil. Setan kecil, keluar. Gerak. Setan kecil. Gerak bagian sini. Ya kan? Iya, udah nggak ada angin. Bagian sini enggak nih? Tuh, atas sudah enggak. Coba bagian sini dong, gerak tuh ya kan? Setan kecil, keluar. Ini setan dalam ini. Beda Bang Hadi. Ada dua setan jadi ini. Setan perempuan yang menghuni di dalam yang minum baygo, ini setan kecil nih. Setan hutan ini, setan hutan. Ya udah hilang. Kalau kita tantangin dia hilang. Coba ke sini, kita ke sini. Apa ya? Hutan ya? Pohon-pohon aja. Pohon apa itu? Pohon jambu kayaknya. Oke, pemirsa. Sudah kali Bang dia? Oke. Sudah cukup membuktikan bahwa di sini emang angker. Allahu Akbar setan perempuannya. Oke, pemirsa, kita tutup. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan lanjut dengan sesi adu nyali, pemirsa. Pokoknya banyak sekali fenomena di tempat sini. Jadi memang sepertinya
meskipun tidak ada fenomena tragedi pembunuhan, bukan pembunuhan, bunuh diri di tempat sini, jadi memang tempat sini sudah angker sebenarnya. Nah, ditambah ada tragedi bunuh diri, jadilah makin angker. Jadi ada 2 setan teman-teman di sini. Setan si perempuan yang tinggal di sini yang minum baygon, sama satu setan hutan. Jadi kalau setan hutan itu sebenarnya memang habitatnya di hutan. Jadi ini masih ada di sini. Ada habitat setan di sini. Oke, pemirsa, pokoknya jangan sampai kita takut dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kita tetap harus berani. Adanya Lorong Misteri membuat teman-teman harus berani ya. Bahkan dia jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini luar biasa, saya dari tadi nengok kanan nengok kiri seperti ada yang menghembus di kuping saya, Pak Hadi. Merinding saya, kayak berbisik. Mau berbisik apa? Ayo bunuh diri, ayo bunuh diri. Kirain apa? Pinjam dulu 100. Itu mah nggak serem, Pak Hadi. Garing itu banyak di komen-komen Instagram. Tapi ini beneran merinding. Ini dia menyuruh untuk seperti ajakan bunuh diri. Serem pokoknya. Kenapa? Mau tinggalin? Iyalah. Ya udah. Kalau nyari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waduh, kayaknya saya berkali-kali mengucapkan salam ya tadi. Bukan saya salam, sekarang salam lagi. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Semoga salamnya saya adalah arti mendoakan keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kembali lagi di sesi adu nyali saya. Dan dimana di tempat ini merupakan tempat tragedi terjadinya kasus bunuh diri. Ya Allah. Jadi tempat ini udah angker teman-teman. Ditambah diliputi dengan habitat setan di sini tuh. Tadi saya dengar suara setan anak kecil. Dan sekarang masih terdengar kayak nangis di luar. Ya teman-teman ya. Mirisnya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali terjadi kasus pembunuhan. Kasus bunuh diri ya, pembunuhan dan bunuh diri itu. Allahu Akbar. Karena apa coba? Karena banyak orang-orang yang tidak sabar. Karena begitu Allahu Akbar meledak. Karena begitu tinggi tuntutan hidup. Karena begitu tinggi kecintaannya terhadap duniawi, terhadap makhluknya Allah, teman-teman ya. Dan kemudian Allah timpakan itu ujian, sehingga seharusnya orang tersebut tuh paham Allah kasih ujian tuh bukti bahwasanya kita ini jangan menyandarkan hidup kepada seorang makhluk, tapi tetaplah kita menyandarkan hidup kepada Allah sebagai tempat kita kembali, tempat kita mengadu, tempat kita bersandar. Allah lah zat satu-satunya yang dapat menjamin kebahagiaan kita, ketenangan hidup kita, dan segala macam. Allahu Akbar. Kasihan orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Allah itu sebutkan di dalam Al-Quran tuh, wasbir, bersabarlah kalian, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang bersabar, orang-orang yang berbuat kebaikan tuh ya, teman-teman. Maka bersabarlah, karena di balik kesulitan, di balik musibah dan rasa sabar kita itu Allah ganjar begitu besar teman-teman. Karena Allah tidak menyia-nyiakan
La yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Tuh, teman-teman. Banyak sekali gangguan di sini ya. Dari tadi tuh kayak ada bisikan-bisikan aneh di sini. Jadi saya ceritakan sedikit ya teman-teman ya. Sosok yang sekarang menghantui tempat ini adalah dahulunya rumah ini ada tragedi bunuh diri, meminum baygon. Yakni seorang perempuan, seorang istri yang putus asa, yang sakit hati karena ditinggal nikah lagi oleh suaminya yang menjadi TKI di Saudi Arabia di sana, teman-teman. Ya, wajar. Rasa sakit, rasa kecewa, wajar. Manusia rasakan wajar. Tapi kalau sudah sampai dia putus asa dari rahmatnya Allah, sudah sampai dia bunuh diri ya, artinya dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersabar, menyia-nyiakan apa yang Allah kasih ya. Menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan. Teman-teman, hati-hati, makanya hati-hati, banyak-banyak bersyukur ya. Banyak-banyak bersyukur. Kata Allah, wasbir, bersabarlah, bersabar. Karena pahala kesabaran itu begitu besar, begitu agung di sisi Allah orang-orang yang bersabar. Allah Akbar. Sungguh itu ujiannya kita tuh dibandingkan ujiannya para nabi tuh, ya Allah, nggak seberapanya. Tuh kelak teman-teman, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang tidak bersabar atas rasa sakitnya, orang-orang yang mungkin mengeluh dan segala macamnya, orang-orang yang berdosa dahulu di ketika dunia itu dikumpulkan. Allahu Akbar, ampun. Ini setannya banyak banget. Kelak di padang mahsyar tuh dikumpulkan. Dan Allah panggil para nabi ya, untuk menjadi hujjah. Untuk membantah alasan-alasannya orang-orang yang mengatasnamakan beralasan yang katanya di dunia dia tidak dapat bersabar karena rasa sakitnya. Kemudian dipanggillah Nabi Ayub alaihissalam untuk berhujjah. Kata Allah, siapa yang ujian kesakitannya lebih dahsyat daripada Nabi Ayub? Allahu Akbar, ya Allah, ampun. Ini setannya, Allah, parah. Kemudian orang-orang itu berkata, tentu Nabi Ayub lah yang paling berat ujiannya. Nah, kemudian terbantahkanlah dari situ. Tuh, teman-teman. Jadi ujian yang paling berat itu ujian yang dirasakan oleh para nabi. Dia menghalangi saya untuk bercerita, berdakwah seperti ini. Setan-setan ini menghalangi saya nih untuk tidak melanjutkan. Jadi kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak bersabar, karena sabarnya kita ini, ujiannya kita ini nggak seberapa dibandingkan ujiannya para nabi-nabi ya, para nabi-nabi dan para rasul. Allahu Akbar, nggak seberapa. Suara perempuan nangis. Neng, Mpok, kamu ya yang minum baygon? Tuh dia tuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu sampai minum baygon seperti itu? Cuma karena suami kamu nikah lagi, kenapa kamu sampai bunuh diri?
Sekarang kamu akhirnya disiksa kan, dikubur cuman gara-gara suami kamu. Suami kamu tuh lagi enak-enakan di sana. Kamu sekarang tersiksa di dalam kubur. Bodoh kamu itu. Cuma karena suami doang bunuh diri kamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya omelin, dia tidak menjawab teman-teman ya. Allah Akbar. Jadi ada sebuah kisah teman-teman. Jadi pada suatu saat Rasulullah SAW itu dalam keadaan berperang. Ya. Kalau tidak salah itu apa ya tempatnya? Aduh, saya begitu agak lupa tempatnya apa. Pokoknya Rasulullah itu ditimpuk oleh kaum kafir, ditimpuk batu tubuhnya, kepalanya, sehingga itu tubuhnya berlumuran darah. Ya. Dengan tubuh yang berlumuran darah itu, Rasulullah akhirnya berdoa. Dan doa ini yang akhirnya saya kutip, yang akhirnya saya jadikan pegangan hidup saya teman-teman. Apa kalimatnya? Itu Rasulullah SAW itu bilang, berisik ini motor. Sorry teman-teman, saya tunda. Ada berisik motor. Allahu Akbar. Suara motor. Oke, saya lanjut. Jadi Rasulullah SAW itu dengan tubuh yang berlumuran darah, beliau bilang, In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyataka hiya awsa'uli. Kata Rasulullah, dalam tubuh yang berlumuran darah itu Rasulullah bilang, asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli bagaimanapun kondisiku saat ini. Itu dalam keadaan Rasulullah berdarah berdoa seperti itu. Karena apa? Fa illam yakun bika alayhi ghadabun fala ubali walakinna afiyataka hiya awsa'uli, kata Rasulullah. Karena sungguh nikmatmu kepadaku begitu luas. Gitu. Ditutup oleh Rasulullah dengan rasa bersyukurnya. Tuh. Tadi kayak suara. Hei, ngomong apa kamu? Astagfirullahaladzim, dia kayak nyuruh saya minum dia. Minum? Minum apa? Kurang bersyukur kamu sama Allah. Nikmat yang begitu besar, begitu luas, kamu sia-siakan. Kamu akhiri hidup dengan cara hina semacam itu. Mengakhiri hidup dengan meminum baygon, hingga akhirnya mulut kamu berbuih, meninggal dunia. Ya Allah, mana ya teman-teman ya? Mana itu ditemuinya dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan sudah menghitam, sudah membusuk, karena dia ini meninggal tidak diketahui hingga 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Hingga tuh warga menghancurkan kaca-kaca yang di luar, dipecahin tuh kaca luar. Warga masuk dari kaca depan yang sudah kosong blong gitu, masuk warga, ngelihat ada perempuan telanjang bulat, tubuhnya udah membusuk hitam, bau busuk. Ya Allah, rumah yang segini luasnya, tetangganya yang ratusan meter kecium bau busuknya teman-teman. Ya Allah, itu udah kayak apa tahu berarti kan? Kayak apa tahu kan teman-teman tuh, mengerikannya.
Semoga Allah ampuni ya dosa-dosa si almarhumah ini nih. Semoga Allah maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Semoga Allah berikan tempat yang layak untuknya. Mana dia nggak punya anak, teman-teman. Kasiannya dia ini nggak punya anak. Pak Sutri, suami istri, hidupnya mungkin ingin layak gitu. Akhirnya suaminya bekerja menjadi seorang TKI di Saudi Arabia sana, jadi seorang taksi kalau tidak salah. Karena ya namanya juga laki-laki, teman-teman. Ya namanya laki-laki ya, syahwat itu tidak bisa dibendung gitu. Suara terdengar suara kayak orang nyuruh saya minum Baygon, kayak saya disuruh bunuh diri. Oke pemirsa, ya suara kucing. Kita tutup acara malam hari ini. Kucing ngomong minum. Ya setan perempuan. Bang Hadi lanjut adu nyali, nanti Bang Hadi sendiri yang akan merasakan bagaimana gangguan di sini yang membisikkan supaya kita bunuh diri juga. Mengerikan. Jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan Horor Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hari tawa. Belum apa-apa dia udah mentertawakan saya. Ini beda setan, Bang Hari. Itu setan pada habitatnya. Tuh. Jadi memang di wilayah Roma ini itu kan kelilingnya hutan. Nah itu setan hutan, Bang Hadi. Biarkan saja itu. Itu tidak mengganggu. Dia memang sudah habitatnya di sana soal tawa. Nah ini yang di sini nih, yang menjadi resah karena kisahnya juga yang begitu tragis. Udah Bang. Saya pakai baju kayak celana olahraga. Ya. Kenapa mau olahraga? Biar lebih luas aja gitu Bang Heri. Kabur lari kalau kabur. Iya, betul. Oke, Bang Heri tinggal lihat sendiri. Tinggal lihat. Astagfirullahaladzim. Sungguh mirisnya kehidupan dari keluarga yang memiliki rumah ini. Jauh-jauhkan sifat ataupun kejadian, kelakuan, tragedi, peristiwa yang dia alami dari keluarga ini. Ya, teman-teman ya. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Apalagi rumah ini di belakangnya hutan ya. Dan sepertinya tanah ini pun sudah angker. Kenapa sudah angker? Karena kita sudah saksikan suara apa itu? Nah, kita sudah saksikan ya teman-teman ya, bahwa tadi pada saat saya awal sebelum uji nyali ini sudah terasa ada tertawa-tawa dari luar. Jadi terkadang memang tanah yang angker saja itu mengakibatkan kefatalan dalam kehidupan manusia gitu teman-teman. Contohnya ya seperti keluarga ini, karena terkadang ada bisikan-bisikan kuat ya yang pernah dialami, maksudnya yang dialami oleh seseorang yang membunuh diri. Dan apalagi tadi Bang Heri katanya dibisiki kuat sama hantu yang berbicara minum. Seperti
memerintahkan ke ibu-ibu yang wanita yang pemilik rumah ini. Jadi disuruh bunuh diri. Bisikan-bisikan kuat itu yang bikin, mungkin beberapa film mungkin pernah ada lah ya teman-teman ya, sehingga bisikan-bisikan kuat itu menghantui atau menghasut si manusia sehingga melakukan hal tersebut. Minumlah, bunuh dirilah, gantung dirilah, apapun itu. Bunuh. Serem. Pokoknya kita tidak hanya umat muslim sih ya, dalam ilmu falak atau menghitung untuk membangun rumah, menempati rumah, mencari tanah, mencari rumah, mencari apapun itu, di hari apa, di jam berapa, di detik berapa ya benar-benar. Terus di madep mana, arah timur atau arah barat atau arah selatan, pokoknya utara ataupun apapun itu. Pada dasarnya teman-teman, apa yang kita jalani, apa yang kita bijak kita kita jalani kehidupan ini memang seperti ada hitungan-hitungan gitu teman-teman. Ada hitungan-hitungan yang bagus untuk kita lakukan ya. Mungkin beberapa teman-teman subscriber mungkin teman-teman subscriber yang dulu waktu menikah ya teman-teman ya, mungkin ada yang minta syariat lah ya, minta syariat ke kiai ataupun ke ustadz atau ke ahlinya lah ya, untuk menghitung hari apa saya cocoknya, bagusnya dan langgengnya untuk menikah di hari apa, akan nikahnya di hari apa, di jam berapa. Bahkan beberapa mungkin teman-teman subscriber juga beberapa ada yang melakukan hal itu, minta nasihat, minta syariat, minta keberkahan kepada kiai ataupun ustadz untuk bagusnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa gitu ya. Karena dulu teman-teman saya juga seperti itu pada saat menikah. Jadi memang ada hitungannya lah ya, pada yang ahlinya namanya ilmu falak. Terus jangankan menikah ya, kayak semacam rumah saja nih, seperti ini aja kita dihitung bagusnya hari apa mau ngebangun, bagusnya di jam berapa kita mulai membangun. Kalau jam sih terlalu ini ya, di hari apa ya, lebih ke hari ya. Dan madep mana, madep kiblat, madep apa itu, kalau misalnya kita minta syariat, minta yang namanya hitungan yang bagus untuk rumah kita, itu kadang ada rumusnya. Nggak cuma ke arsitek aja teman-teman, ke arsitek itu ke nomor berapa, pokoknya yang pertama itu kita tentukan dulu ya. Astagfirullahaladzim, suara orang nyapu tapi gak ada yang nyapu. Bahkan tidak hanya di umat muslim saja, di etnis Tionghoa pun ya teman-teman pasti tahu ya, pasti orang-orang Cina lah ya, pada umumnya orang-orang Cina itu biasanya suka ada hitung-hitungan juga tuh untuk madep kemana rumah ini bagusnya biar rezekinya ngalir, kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Intinya seperti itu. Makanya kita kalau nyari rumah atau nyari tanah atau ngebangun rumah itu harus
inilah teman-teman, harus hitung-hitungan lah sama yang ahlinya. Terkadang memang hal-hal sepele seperti itu tuh sebenarnya kita pikir itu kayak nggak perlu gitu ya, tapi memang kita harus jalani gitu, maksud saya kita harus jalani, karena dari sebagian yang kita jalani itu memang terkadang ada hitungan-hitungan yang bagusnya untuk kehidupan kita, dari rezeki kita, dari menjauhi dari kesialan. Kadang ada hal-hal yang kayak gitu, tapi memang sesuatu hal yang sudah musibah ataupun itu segala pun itu takdir ya, sudah takdir ya. Tapi suara-suara ya teman-teman ya, tapi kadang hal-hal sepele yang kayak gitu tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa kita anggap sepele. Justru itu bisa dibilang hal penting juga sih. Tapi memang susah ya di zaman sekarang untuk meminta syariat macam-macam seperti kayak gitu, karena sedikit. Suara apa tadi? Karena sedikit teman-teman, sedikit orang-orang yang kita cari untuk karena sedikit orang-orang yang memiliki ilmu perhitungan seperti itu teman-teman. Jadi seperti itulah. Jadi kita nyari orang yang kayak begitu tuh, orang-orang yang berilmu itu agak sulit teman-teman. Sayang sekali nih rumah menurut saya. Sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang. Ini rumah seharusnya kayaknya sih nggak tahu juga sih ya. Tapi sayang aja sih, beneran sayang aja lah kondisi rumahnya. Tidak perhatikan, terbuang begitu saja. Hadir. Suara tertawa itu hilang ya teman-teman. Hadir. Penghuni tempat ini hadir. Saya ingin berbincang-bincang, menggali informasi yang ada di sini. Sepertinya benar kata Bang Her, eksistensi yang paling kencang itu di area dapur. Kenapa? Saya rasa di area sini tidak terlalu kencang ya, karena tidak ada bisikan-bisikan yang suaranya dari dapur situ belakang. Permisi. Mohon maaf teman-teman kalau outfit saya agak kurang enak dilihat ya. Begini, mohon maaf lah ya. Satu, kondisi lagi hujan, sepatu saya belum kering, jadi terpaksa saya pakai sendal ya. Celana saya juga basah, masih saja basah, belum kering karena kondisinya ya dingin dan belum kering aja gitu. Ya gimana ya, jadi saya pakai celana training, pakai sendal jepit kayak begini, jadi santai jadinya kesannya. Nggak apa-apa lah, penting saya update terus ya. Oke, pemirsa, saya rasa di sini nggak begitu angker
benar kata Bang Heri, di dapur memang lebih terasa angker banget dibanding di sini. Dan saya rasa juga nggak ada eksistensi yang ekstrim yang kata Bang Heri itu, minum gitulah. Nah, udahlah, biasa aja bagi saya. Baik, pemirsa, mungkin cukup sekian eksplorasi uji nyali malam hari dengan saya. Jangan pernah percaya itu, tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.